Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Bersyukur kita kembali melaksanakan ibadah kita. Nah, kita mau melaksanakan ibadah kita, tapi sebelum itu mari siapkan hati dan pikiran kita, siapkan Alkitabnya dan juga siapkan kolektenya. Mari kita angkat lagu pujian kita, segala puji syukur. Dengan penuh semangat kita bernyanyi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang masih menyertai kami anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau ibadah Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang turut campur tangan dalam ibadah kami, agar ibadah kami berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi, kita mau mengangkatkan lagu pujian kita, Big or Small. Tepuk tangan ya. Kita mau mengangkatkan lagu kita, Aku Mengasihi Engkau Yesus.
Masihkah berdoa? Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatalah kepada kami karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, salam semuanya adik-adik. Iya, puji Tuhan. Pada hari ini kita masih semangat untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sama-sama mari kita buka Alkitab kita ya. Dari 1 Korintus 1 ayat 5. Yuk sama-sama buka. 1 Korintus 1 ayat 5. Ya, guru bacakan firman Tuhan begini. 1 Korintus 1 ayat 5, begini firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sekali lagi guru bacakan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ya, itu bahan Alkitab kita hari ini. Dan tema kita untuk minggu ini adalah kaya pengetahuan. Apa tema kita? Kaya pengetahuan. Ya, itu tema kita minggu ini. Ya, jadi di bahan Alkitab kita yaitu surat Korinti ya. Yang pertama ini ya ditulis
Paulus ya bagi jemaat Korinti untuk memberi peringatan agar tetap melakukan perbuatan baik ya, perbuatan baik seturut kehendak Tuhan ya. Di situasi jemaat yang ada ya saat itu memang tidak terlalu baik ya. Banyak persoalan yang dihadapi jemaat ya. Tapi di sini Paulus mengingatkan jemaat agar tetap mempertahankan kehidupan kekristenannya ya. Dan dalam Alkitab kita disebutkan Paulus bahwa mereka kaya dalam segala hal ya, segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Dalam apa tadi? Dalam macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan ya. Kemudian karena kelebihan jemaat ini Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa Paulus mengucap syukur? Ya, karena menurut Paulus ya kelebihan dari jemaat Korinti tersebut semuanya berasal dari Tuhan ya. Karena kelebihan jemaat Korinti tersebut semuanya berasal dari Tuhan ya. Sehingga Paulus mengucap syukur kepada Tuhan ya. Guru mau jelaskan sedikit kelebihan maksud guru. Kelebihan jemaat Korintus ya. Ada dua kelebihan jemaat Korintus ya. Yang pertama kaya perkataan. Apa tadi Erik? Kaya perkataan ya. Yang artinya di sini mereka memiliki kata-kata yang bijak ya. Kata-kata mengandung motivasi dan menghibur, membangun, memberi semangat ide-ide cemerlang. Ya, itu tadi artinya, yaitu kata-kata bijak, kata-kata yang mengandung motivasi dan membangun, memberi semangat ide-ide cemerlang. Kemudian yang kedua, kaya pengetahuan, yang artinya berwawasan luas, banyak bidang ilmu yang diketahui, cerdas, intelektual. Ya, di sini ada dua kelebihan jemaat Korintus tadi, yaitu kaya akan perkataan dan kaya pengetahuan. Ya, adik-adik, kita mau lihat juga apa sih kelemahan dari jemaat Korintus. Tadi sudah kita lihat ya bahwa kelebihannya ada dua ya. Kemudian mereka ada kelemahannya juga ya. Kelemahan mereka adalah miskin dalam kasih dan perbuatan baik ya. Walaupun jemaat tersebut tergolong maju dan kaya ya, tapi pemberian mereka masih sedikit ya dibanding dengan jemaat lainnya ya, seperti jemaat Makedonia ya yang mau memberi walaupun merasa kekurangan ya. Baik adik-adik, siapa di sini adik-adik yang ingin kaya dalam pengetahuan? Ada enggak? Pasti ada ya. Semuanya pengen kaya akan pengetahuan ya kan? Ya. Jadi pengetahuan yang bagaimana? Guru tanya lagi. Bagaimana ya? Yang baik atau yang buruk? Ayo yang mana? Ya, yang pastinya semua anak-anak KKR pasti ingin memiliki pengetahuan yang baik. Ya, bagus. Ya, kenapa? Karena pengetahuan yang baik ya pasti akan disenangi banyak orang ya, dan kehidupannya juga berguna bagi orang lain ya. Jadi
setiap anak-anak sekolah minggu ya, pastinya semuanya pengen hidupnya itu berguna bagi orang lain ya. Ya, dan pengetahuannya juga dipergunakan supaya dapat membantu orang-orang di sekitarnya dan membantu orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana ya caranya supaya kita memiliki kaya akan pengetahuan? Ada yang tahu caranya? Iya, kita boleh mendapat pengetahuannya dari membaca buku ya. Kita dapat berdiskusi juga dengan teman, dengan orang lain, dengan orang tua ya, supaya kita beroleh ilmu pengetahuan. Kemudian kita juga boleh mendapatkannya dari menonton berita di TV ya. Menonton berita di TV dan di internet juga ya. Kemudian kita juga beroleh dari belajar di sekolah ya, belajar di sekolah maupun di rumah ya. Mungkin pada saat ini adik-adik mengalami belajar di rumah ya. Guru ajak adik-adik tetap semangat walaupun masih belajar di rumah ya. Jangan sampai karena di rumah adik-adik jadi bermalas-malasan ya. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan ya, supaya ketika kita mengandalkan Tuhan, pengetahuan kita boleh bertambah ya. Dan kita juga boleh andalkan Tuhan ketika kita belajar ya, ketika kita berdiskusi, ketika kita membaca buku ya. Semuanya boleh kita andalkan Tuhan ya, supaya pengetahuan itu boleh bertambah-tambah lagi di dalam kehidupan kita ya. Dan tentunya pengetahuan itu juga boleh memuliakan nama Tuhan. Itu dia ya. Jangan pengetahuan yang kita miliki kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya. Kan sayang tuh pengetahuan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya. Itu bisa membuat hati Tuhan juga sedih ya. Membuat hati keluarga kita juga, orang-orang terdekat kita ya, mereka menjadi sedih ya ketika melihat bahwa kita menggunakan pengetahuan kita itu dengan tidak baik ya. Mari sama-sama adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini, kaya pengetahuan, kita boleh terus menggali, terus belajar ya, untuk kita boleh bertambah wawasan kita, menambah pengetahuan yang kita miliki ya, sehingga kita tetap boleh mengikuti perkembangan zaman di saat ini ya. Jangan sampai ketika kita sudah merasa bahwa kita itu sudah benar-benar pintar, kita tidak mau belajar, ya di situ bakalan kita akan ketinggalan ya dari orang yang mau belajar ya. Jadi adik-adik tetap semangat menimba ilmunya, baik di sekolah, baik di rumah, ya, di mana saja kita belajar, ya, tetap semangat, tetap mau belajar, ya, tetap kita merasa kita itu butuh pelajaran gitu dia. Jangan ketika kita sudah ada sedikit pengetahuan kita sudah merasa, aku sudah bisa. Aku sudah lebih daripada yang lain ya. Kita jangan seperti itu ya. Kita tetap merasa ingin tahu yang tinggi ya akan pengetahuan itu ya. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kita mencari pengetahuan yang lebih lagi. Oke. Guru ada saat ini ya kita mau memperagakan cara menambah pengetahuan. Ya, pengetahuan melalui apa? Ya, melalui pertanyaan yang guru akan sampaikan kepada adik-adik. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti guru sampaikan. Ya, jadi adik-adik nanti bisa menjawab pertanyaannya
langsung ya di bawah dijawab saat selesai menonton video ini. Nanti langsung dijawab pertanyaannya. Nanti akan ada diberikan oleh guru KKR hadiah yang menarik buat adik-adik ya. Oke, simak pertanyaannya. Pertanyaan pertama, sebutkan bahan Alkitab dan tema kita hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan jenis kekayaan yang ada di dalam bahan kita hari ini, ya. Yang ketiga, apa artinya kaya pengetahuan? Oke. Itu semua nanti boleh dijawab ya setelah kita menonton videonya. Kemudian guru mau ajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan. Oke, ayat hafalannya berasal dari Amsal 2 ayat 10. Amsal 2 ayat 10. Yang begini katanya firman Tuhan. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Sekali lagi guru sampaikan. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Ya, oke. Jadi ini nanti dihafal, ya, dibuat videonya. Nanti adik-adik kirim ke Facebook KKR GBKB Simpang Tuntungan. Ya, nanti guru KKR akan pilih yang akan mendapatkan hadiah menarik. Ya, jangan lupa dikirim ya. Walaupun nanti tidak dapat hadiah, ya jangan berkecil hati ya. Selanjutnya nanti akan ada hadiah-hadiah lebih menarik lagi. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Shalom. Ya, kita berdoa terlebih dahulu, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kaya akan pengetahuan. Tuhan yang tetap ajari kami, Tuhan tetap yang bimbing kami, supaya kami tetap mau terus bertumbuh, terus menggali akan pengetahuan Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak KKR-Mu dimanapun kami berada, Tuhan yang tetap berikan kepintaran dan Tuhan yang menjaga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mengangkatkan lagu pujian kita, Isekin kami Endau Bapa. Kita masuk ke doa sahabat kita. Mari adik-adik sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Dan intinya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dari awal ibadah kami sampai akhirnya Tuhan tetap memberkati. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan buat
anak-anak kami KKR dimanapun berada. Tuhan tetap menjaga kesehatannya, Tuhan tetap memberikan dia pengetahuan yang baik Tuhan. Ketika dia belajar, ketika dia berdiskusi, ketika dia melihat informasi dimanapun mereka lihat, mereka boleh mengambil hal-hal positif yang baik bagi mereka Tuhan. Tuhan tetap ajarkan mereka, Tuhan tetap ajari mereka. Kami juga berdoa Bapa buat orang tua yang mengasihi kami dimanapun berada. Tuhan yang tetap memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, dan di dalam kegiatan yang mereka lakukan. Biarlah kebaikan Tuhan boleh tercurah di dalam kehidupan orang tua kami. Kami pun berdoa Tuhan buat negara kami, negara tercinta Indonesia. Biarlah Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin kami, supaya Tuhan juga yang tambahkan pengetahuan kepada mereka, supaya ketika mereka memimpin boleh memberikan yang terbaik bagi negara kami, sehingga negara kami boleh bertumbuh dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga buat guru-guru KKR dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengajari, Tuhan yang memberikan pengetahuan yang lebih kepada mereka Tuhan, supaya ketika mereka berada dimanapun mereka berada, mereka boleh memberikan pengetahuan yang mereka miliki kepada orang di sekitar mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami. Biarlah Tuhan juga yang memberkati semua pelayan-pelayan di gereja kami, sehingga dari mereka juga boleh nama Tuhan dimuliakan. Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami di dalam segala hal yang kami lakukan. Ampunkan kami Tuhan buat segala salah dan dosa yang kami perbuat, supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan saja. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.